Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial begitu bagaimana cara untuk mengolah data XRD menggunakan Deepnote. Nah, yang pertama ini kita codingnya begitu. Ini yang pertama kita copy lalu kita pastekan di sini. Nah, ini ada kata matplotlib ini tuh untuk membuat grafik, kemudian ada pandas ini untuk membaca dan memprogres data, kemudian ada numpy ini untuk komputasi numerik, dan spice ini untuk analisis sinyal, termasuk juga untuk deteksi puncak gitu. Selanjutnya kita bisa klik shift dan return atau enter begitu. Nah, ini sudah berjalan ya, kita tunggu dulu. Oke, ini sudah berhasil, sudah ada tanda hijaunya. Kemudian kita bisa lanjut ke yang kode yang lain. Ini ya, kita bisa paste lagi. Oke, di sini tuh ada tulisan ini 2025 sampel 3. Nah, ini tuh harus kita sesuaikan untuk nama data sampel yang akan kita olah datanya itu apa. Nah, ini untuk sampel 3, jadi 2025 sampel 3. Kalau untuk sampel 1 maka sampel 1, atau bisa disesuaikan dengan format nama dari file data yang akan dianalisis ini ya. Gitu. Kemudian selanjutnya kita bisa klik shift dan return lagi. Oke. Ini itu untuk membaca seluruh data ya. Tadi tuh di sini. Nah, jadi ini sudah terbaca beberapa datanya begitu. Selanjutnya kita copy lagi. Kita copy lagi di sini. Paste di sini. Nah, di sini ada untuk membaca seluruh data dan untuk menyimpan di data frame XRD-nya begitu. Kemudian di sini juga ada perintah untuk membuat grafik dari XRD datanya begitu, dari intensitas terhadap 2 theta begitu ya. 2 theta. Di sini juga ada untuk mendeteksi puncaknya begitu. Dalam grafik intensitasnya. Kemudian juga ada RX ini untuk nantinya bakal ada tanda silang gitu ya, itu untuk menunjukkan itu ada lokasi puncak gitu, untuk label dari peaknya gitu. Kita bisa klik lagi shift dan return. Kita tunggu dulu. Oke, ini sudah muncul data-datanya ya. Ini dia, ini ada beberapa puncak-puncak yang terdeteksi, ada di sini, di sini, di sini, dan yang terlihat jelas tentunya di sini, sini, dan di sini ya, teman-teman. Begitu. Nah, ini ada peaknya, ini ada data-datanya begitu. Oke, selanjutnya kita bisa lanjutkan lagi. Ini kita copy dulu, kemudian kita pastekan di sini. Ini akan diurutkan gitu ya, 5 puncak tertingginya nanti tuh di sini begitu, dari puncak tertinggi ya, betul, dari intensitasnya juga yang tinggi begitu. Itu untuk membaca data frame baru dari hasil deteksi puncak 2 theta dan intensitasnya yang tadi ya begitu. Ini bisa kita klik lagi shift dan return atau enter. Nah,
ini ya data 5 peak yang paling kuat atau intensitasnya paling kuat begitu. Selanjutnya kita bisa copy lagi di sini. Oke, yang di sini ini ada lagi ya tulisan filenya namanya apa, 25 sampel 3 XY. Kembali harus dipastikan lagi apabila sampelnya sampel 1 atau sampel 2 harus disesuaikan lagi namanya juga. Kemudian formatnya harus format XY. Lalu juga di sini ada referensi dari CDO-nya. Jadi kita harus sudah mencari dulu data dari literatur XRD yang menunjukkan bahwa ini adalah peak dari CDO gitu. Selain itu juga ini ada label indeks bidang kristal Miller-nya juga ada. Kemudian di bawahnya lagi juga ada nih CDO peaks begitu ya. Ini tuh digunakan untuk membuat grafik pola XRD, terus juga menambahkan garis vertikal pada posisi puncak CDO-nya begitu. Terus juga buat menambahkan label bidang kristal pada setiap garisnya tadi, dan untuk membantu identifikasi senyawa sampel ini berdasarkan pola difraksinya gitu. Jadi apakah betul ini sampelnya adalah CDO. Jadi ini sudah ada data referensi CDO-nya yang harus sudah kita cari begitu. Untuk plot X dan Y-nya, ini plot X-nya itu nilai dari 2 theta, sedangkan Y-nya itu nilai dari intensitasnya ya, ini 2 theta dan intensitasnya. Tuh, dan ini bisa kita namai juga judulnya nanti dari grafiknya itu ada XRD pattern with CDO reference gitu ya. Karena kita akan menentukan apakah ini sampel 3 ini benar CDO atau bukan begitu. Kemudian kita bisa klik save dan return lagi. Nah, ini ya teman-teman, ini sudah terbentuk gitu berupa grafiknya. Nah, ini ada puncak-puncaknya yang terlihat jelas ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ini ada 5 puncak terkuatnya, sehingga grafik ini menunjukkan bahwa betul sampel 3 ini merupakan CDO ya, jadi sesuai datanya dengan data peak yang referensi dari XRD CDO gitu, sehingga ini hasilnya ya teman-teman. Sekian tutorial ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.